Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Rabbani, NIM 220 26023 dari kelas HPI A1. Kali ini saya akan menganalisis tentang rencana Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jika disandingkan dengan undang-undang pendahulunya, pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ada beberapa perbedaan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Ada perubahan dan penghapusan terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berikut poin-poin perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, upah buruh. Pemerintah membuat aturan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang di dalamnya ada aturan UMK dan UMSK tercantum dalam pasal 89 yang berbunyi 1. Upah minimum sebagai mana dimaksud pada pasal 88 ayat 3 huruf A terdapat terdiri atas A. Upah minimum berdasarkan wilayah, provinsi, atau kabupaten atau kota. B. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Yang kedua, upah minimum sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Yang ketiga, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Yang keempat, komponen serta pelaksanaan tahapan pelaksanaan penciptaan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan Menteri. Dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan, pemerintah menghapus ketentuan UMK dan UMSK. Aturan itu kemudian dialihkan kepada UMP atau upah minimum provinsi yang tertuang dalam RUU Omnibus Law. Bagian ketenagakerjaan pasal 88C dan pasal 88D. Bunyi pasal 88C yaitu yang pertama, 1. Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaringan pengaman. Yang kedua, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Dan pasal yang kedua, pasal 88D berisi 1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dengan pasal 88C ayat 2 dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum. Ayat 2, untuk pertama kali setelah berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pengupahan. Ayat 3, data yang digunakan untuk menghitung upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah. Penghapusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 89 menimbulkan ketidakadilan. Mengapa? Karena itu menyamaratakan semua pekerjaan dari yang memiliki resiko tinggi, pekerjaan yang berat, itu akan sama rata dengan yang pekerjaannya resikonya rendah dan yang tingkat kekerasan pekerjaannya itu
ringan. Ya, itu akan sama rata. Akan mendapatkan upah minimum yang sama. Contohnya dari sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain, atau serta sektor pertambangan seperti Freeport, nikel, Morowali, dan lain-lain. Nilai upah minimumnya kalau disamakan itu sama dengan perusahaan baju atau perusahaan kerupuk. Apakah itu akan setara? Mungkin itu tidak, karena dilihat dari dampaknya atau kesusahan bekerjanya itu sulit, beda. Jadi kalau disamaratakan menurut saya itu tidak adil. Tapi tentu pemerintah membuat undang-undang tersebut telah menyiapkan penanganannya ke depan. Seperti yang sudah dikatakan pemerintah, upah minimum yang ditetapkan gubernur harus didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang bisa kita harapkan saat ini hanya semoga pengaplikasian atau penerapan undang-undang itu berjalan sesuai target. Tidak hanya semata-mata diciptakan undang-undang, tapi pelaksanaannya itu seenaknya, berdalih untuk kepentingan bersama, tapi isinya hanya untuk kepentingan oknum tertentu. Ya, karena jika ini tidak sesuai target, maka menurut saya pemerintah Indonesia itu bisa merampas hak-hak manusia, terutama hak-hak buruh pada pekerjaannya. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.